Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibrahim dari kelas XLin 1. Bab 2, corak kehidupan dan hasil-hasil budaya NASA Praksara Indonesia. Perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun lalu, bumi masih seperti bola panas sehingga belum ada kehidupan. Berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun lalu, suhu bumi masih belum stabil, namun curah hujan cukup tinggi dan terdapat makhluk bersel satu. Berlangsung sekitar 245 hingga 265 juta tahun lalu, suhu bumi sudah semakin stabil dan bermunculan hewan raksasa dinosaurus. Perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup berlangsung sekitar 600 ribu tahun lalu. Masa ini terbagi menjadi dua, yakni masa glasial dan interglasial. Muncul pulau-pulau baru termasuk pulau-pulau Indonesia. Selain itu, makhluk-makhluk raksasa mengalami kepunahan dan mulai berkembangnya kehidupan manusia purba. Perkembangan bumi dan muncul makhluk hidup. Semua makhluk hidup berasal dari makhluk bersel satu. Manusia adalah hasil paling maju dan mekanisme teori evolusi. Adanya manusia modern Homo sapiens seperti sekarang berkembang dari jenis primata Anthropoidea, kemudian Hominidae. Teori ini juga menggolokkan manusia ke dalam bangsa primat, yaitu kelompok mamalia yang termasuk prosimia, monyet, dan kera. Perkembangan bumi dan muncul makhluk hidup. 1. Tenaga endogen. 2. Tenaga eksogen. 3. Perubahan iklim. 4. Letusan gunung api. 1. Tenaga endogen. Indonesia dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia menyebabkan terbentuknya deretan pegunungan, bukit barisan Pulau Sumatera, dan deretan gunung berapi di sepanjang Pulau Jawa, Bali, Lombok, serta Pulau Jawa, Sunda. Tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Secara umum, tenaga eksogen berasal dari 3. Yang pertama, atmosfer, yaitu perubahan suhu dan angin. Yang kedua, air, yaitu berupa aliran air, siraman hujan, pasang gelombang laut, gletser, dan sebagainya. Dan yang ketiga, organisme, yaitu berupa jasad, reni, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. 3. Perubahan iklim. Perubahan iklim berupa turunnya permukaan laut sekitar 60-70 meter di bawah permukaan laut. Pada kala Pleistosen, bagian barat kepulauan Indonesia terhubung dengan daratan Asia Tenggara, sedangkan bagian timur seperti Pulau Papua dan sekitarnya pernah terhubung dengan daratan Australia. Daratan di wilayah barat yang menghubungkan Indonesia dengan daratan Asia Tenggara kemudian disebut paparan Sunda. Sedangkan di wilayah timur, daratan yang menghubungkan Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya dengan Australia disebut paparan Sahul. 4. Letusan gunung api. Keadaan alam yang belum stabil tampak dari adanya letusan gunung api. Lempeng tektonik berupa massa bantuan yang sangat besar hingga energinya besar pula. Lempeng-lempeng yang terus bergerak ini pada suatu saat akan mengalami gesekan atau benturan yang cukup keras. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Homo sapiens, manusia modern, diperkirakan muncul sejak 400.000 hingga 100.000 tahun lalu di Afrika. Dari Afrika, Homo sapiens menyebar ke Eropa dan Asia, termasuk Indonesia. Terdapat beberapa teori mengenai persebaran Homo sapiens ke Nusantara. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori out of Africa. 1. Teori out of Africa. Teori ini memandang Homo sapiens berasal dari suatu tempat di Afrika sekitar 100.000 hingga 70.000 tahun lalu. Salah satu kelompok migrasi Homo sapiens tersebut sampai ke Indonesia, kemudian berlanjut ke Australia. 2. Teori out of Taiwan. Padi yang dibudidayakan oleh para petani di daerah Taiwan menyebar ke Nusantara. 3. Teori out of Yunan. Manusia dari Yunan diyakini bermigrasi menyusuri sungai Mekong, menyebar hingga Nusantara. Ada 3 gelombang migrasi manusia dari Yunan ke Indonesia.
Negrito mendiami sebagian besar daerah Papua dan pendalam Rio. Proto Melayu, suku Dayak, Toraja, Batak, dan Papua. Detro Melayu, suku Jawa, Melayu, Bugis, Minang. Manusia purba di Indonesia. Manusia purba tertua di dunia muncul pertama kali di Afrika dan jenis Australopithecus afarensis yang hidup sekitar 4 juta tahun lalu. Australopithecus afarensis mengalami perkembangan menjadi Homo erectus sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Homo erectus mengalami perkembangan menjadi Homo sapiens sekitar 300.000 hingga 200.000 tahun lalu. Manusia purba di Indonesia: 1. Meganthropus paleojavanicus. 2. Pithecanthropus erectus. 3. Homo. Yang pertama, Meganthropus paleogeneticus. Fosil Meganthropus paleogeneticus ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald antara tahun 1936 hingga 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Meganthropus paleogeneticus berarti manusia raksasa dari Jawa. Hasil penelitian lebih lanjut menggolokkan manusia purba ini ke dalam Homo erectus. Ciri-ciri: tulang pipi tebal, otot kukunya kuat, tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang tajam, tidak memiliki dagu, perawakan tegap, dan memakan tumbuhan. Meganthropus adalah nama yang umum untuk fosil-fosil geraham dan tengkorak berukuran besar yang ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Namun kini genus Meganthropus dipandang keliru. Para ahli kini menyebutnya dengan Homo erectus paleojavanicus karena dipandang masih memiliki hubungan dengan Homo erectus. Kedua, fosil Pithecanthropus erectus pertama kali ditemukan oleh Eugene Dobis pada 1891 hingga 1892 di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Pithecanthropus erectus berarti manusia kera yang mampu berdiri tegak dan lurus. Ciri-ciri: volume otaknya sekitar 500 cc, tengkoraknya pendek tetapi memanjang ke belakang, tulang kening sangat menonjol, tinggi badan berkisar antara 165 hingga 180 cm dan telah berjalan bergerak. 3. Homo. Berikut ciri-ciri manusia wajar: tinggi badan 130 cm, volume otak sekitar 1550 cc hingga 1650 cc, bermuka lebar dan berhidung lebar namun rata, rahang bawah dan gigi berukuran besar. Temuan fosil manusia modern awal yang paling tua di Indonesia adalah hasil Homo bojacensis, manusia wajah. Fosil tengkorak manusia wajah ditemukan pertama kali oleh B.T. van Rechotes di Campur Darat, Jawa Timur tahun 1989. Liang gua ditemukannya fosil Homo floresiensis. Gambar inset adalah gambar Homo floresiensis berdasarkan hasil rekonstruksi para ahli dan tengkorak asli Hobbit ini. Corak kehidupan manusia zaman praksara. Berdasarkan corak kehidupannya, periodisasi masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 3, yakni masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan berdasarkan hasil kebudayaannya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan Paleolitikum. 2. Masa berburu dan mengumpulkan makanan Mesolitikum. 1. Paleolitikum berlangsung 600.000 tahun lalu. Manusia purba jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens hidup nomaden dan berkelompok dengan jumlah 10-15 orang dan telah mengenal konsep primus inter pares. Benda hasil kebudayaan berupa alat bantu yang masih kasar. Benda hasil kebudayaannya dibagi menjadi 2 kebudayaan, yakni Ngandong dan Pacitan. 2. Mesolitikum berlangsung kira-kira 10.000 hingga 2.500 tahun lalu. Benda hasil kebudayaannya berupa batu yang di salah satu sisinya dihaluskan manusia yang hidup, yakni ras Australopithecus
melanesoid, dan ras mongoloid menghasilkan sampah dapur dikenal dengan peradaban Abruzos, Roche, dan semi-sedentar. Mengenal cara bercocok tanam dengan teknik slash and burn. Masa bercocok tanam. Pada masa ini Nusantara kedatangan bangsa Proto-Melayu yang berasal dari Yunan, wilayah Tiongkok bagian selatan. Mereka membawa tradisi bercocok tanam dan kebudayaan baru yang disebut budaya Neolitik. Zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum atau batu besar berbeda dengan masa batu lainnya karena dapat dimasukkan dalam kelompok periodisasi praksara Indonesia. Istilah megalit berasal dari kata mega yang berarti besar dan litus yang berarti batu. Ciri khas masa ini adanya budaya-budaya berbentuk batu yang dibangun dengan tujuan tertentu. Masa Megalitikum, menhir, tugu batu tempat pemujaan kepada roh nenek moyang. Punden, perunda, bangun tempat pemujaan kepada roh nenek moyang yang dibuat dalam bentuk bertingkat. Sarkofagus, tempat untuk menyimpan jenazah yang umumnya dibuat dari batu. Dolmen, meja batu, tempat meletakkan sesaji. Waruga, kubur atau makam leluhur orang Minahasa yang terbuat dari batu yang terdiri dari dua bagian. Arca batu, pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nilai-nilai budaya masyarakat masa praksara yang masih bertahan. Seiring berkembangnya kemampuan komunikasi dengan menggunakan bahasa, masyarakat praksara mewariskan nilai-nilai pandangan hidup melalui secara lisan. Ada dua cara menyampaikannya, yaitu satu, langsung, dua, tidak langsung. Tradisi lisan dan folklore. Tradisi juga dipahami sebagai suatu adat kebiasaan yang dipertahankan turun-temurun dan masih diikuti oleh masyarakat pendukungnya. Karena penyampaiannya dilakukan secara lisan, kemudian dikenal istilah tradisi lisan. Folklore adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Jenis folklore: 1. Mitos, 2. Legenda, 3. Dongeng, 4. Nyanyian rakyat, 5. Upacara. Upaya melestarikan tradisi lisan: 1. Wayang, 2. Wayang beber, 3. Mayong, 4. Didong, 5. Rabab Pariaman, 6. Tanggom. Pentingnya memelihara tradisi lisan: 1. Menguatkan peran masyarakat pendukungnya, 2. Masuk kurikulum sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.